itu adalah menentukan berapa besar aluminium foil yang kalian butuhkan. Oke. Nih, sambil sekalian membersihkan. Maaf ya, kalian melihat sebenarnya berapa besar permukaan yang kalian butuhkan. Di permukaan alas kalian sambil dibersihkan dan ditekan sambil dilipat ke belakang. Permukaan ini permukaan matriksnya tekstur, supaya nanti pada saat digambar dermatograf kalian itu bisa tergambar di permukaannya. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan amplas halus, kalian bisa pakai kain kasa. Kain kasa bisa, atau pakai permukaan yang bisa memberikan tekstur lainnya, tapi jangan terlalu kasar teksturnya. Jadi tipis saja. Pada saat mengamplas juga jangan ditekan, tapi agak sedikit melayang. Kalian rapikan matriksnya. Kemudian yang bisa kalian perlu lakukan adalah menggambar. Nah, pada saat menggambar yang perlu kalian perhatikan juga adalah jangan sampai tangan kalian atau sidik jari di tangan kalian itu tercetak. Kecuali itu memang niat kalian ya, kalian mau mencetak sidik jari udah gini aja, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian mau menggambar menggunakan dermatograf, pastikan permukaan yang kena nanti itu tidak ikut tertransfer lemaknya, karena kan keringat kita punya lemak ya. Kita nggak tahu bahwa tangan kita keringatan atau enggak gitu. Ya kalau tangannya kering banget ya bisa jadi dia nggak ada keringat. Tapi kalau misalnya ternyata tangannya itu agak sedikit berkeringat, itu bisa mempengaruhi matriks yang akan kalian gambar. Ini misalnya ya. Jadi ini prinsip dasarnya juga pada saat kalian mencetak kitchen litografi. Gambar yang kalian gambarkan di atas permukaan matriks dengan gambar yang nanti akan tercetak itu sifatnya akan berlawanan, mirror. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah matriks yang ada tulisannya, pastikan tulisannya itu ya. Ini misalnya karena tadi saya sudah gambar susu, misalnya saya gambar yang ini. Oh, ini belum. Plus. Kalau sudah diamplas, dermatografi akan jauh lebih mudah untuk terlihat. Maaf ya, gambar saya jelek. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Ini kira-kira misalnya memberikan lapisan binder. Lapisan binder diberikan menggunakan apa? Menggunakan gula cair atau sirup, apapun yang mengandung gam arabik. Boleh minta sirupnya atau gulanya? Pakai emulsi warna, pakai pewarna. Gimana kita coba aja. Kayak darah ya sekarang. Nah, pada saat kalian mengoleskan yang ada gom arabiknya, itu kalian oleskan jangan cuma di gambar, tapi di semua permukaan. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kelihatan ada bercak-bercak yang nggak kena kan? Nah, ini harus diratakan. Untung ini berwarna ya, jadi kelihatan. Pas udah dilebarin baunya nggak enak. Tadi baunya enak, sekarang nggak enak. Ya, jadi diusahakan semuanya kena. Jadi jangan cuma digambarnya doang. Sebentar, biar dia setting. Jadi kalau mau tahu juga dia sudah bisa atau belum, boleh dicek di ujung-ujungnya. Kalau dia sudah lengket, berarti dia sudah bisa diasam. Jadi biasanya kan cair, kalau gula cair kan nggak terlalu lengket ya.
Tapi pada saat dia mengering dia kan agak lengket, ya kan? Jadi di diperhatikannya seperti itu, ditunggu dulu terus kemudian dilihat apakah sudah lengket atau belum. Oke, jadi kalau misalkan belum lengket jangan diapa-apain dulu, ditunggu aja nggak apa-apa. Terus kalau pakai cuka bisa sama kalau cuka sama, jadi harus diratain juga tetap gitu. Cuman kalau nggak salah vinegar itu cocoknya kalau misalnya kamu menggunakan bukan menggunakan dermatograf, tapi menggunakan mentega. Tapi nanti dicoba dulu ya. Oke, jadi tapi bagus, karbonatnya berarti masih bagus, jadi nggak perlu diragukan lagi. Kemudian yang kalian setelah ini lakukan adalah pengasaman. Nah, proses pengasaman bisa dilakukan menggunakan air yang berkarbonasi dan ada gulanya. Itu ada bawa bintang biru juga. Kita coba lihat bedanya seperti apa. Nah, pada saat pengasaman itu juga nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti bisa kalian minum ya. Nah, kemudian kalian butuh banyak apa? Cuma bawa 3 biji, ya udah nggak apa-apa. Minta temannya ya. Nah, pada saat pengasaman yang bagus adalah pada saat di bagian hitam-hitamnya itu terlihat ada gelembung-gelembung. Jadi yang lainnya ini kalian selamatkan. Kenapa saya menyarankan pengasamannya menggunakan air berkarbonasi yang ada gulanya? Karena air berkarbonasi yang ada gulanya itu akan memudahkan kalian mengangkat bindingnya, mengangkat cairan bindernya, mengangkat gula. Kan ada gula tadi kan, gak ada gulanya kan, gak ada gum arabiknya. Dioles aja deh. Yang perlu dioles itu adalah di bagian yang ada gambarnya. Oles itu berulang kali sampai kalian merasa oke, ini udah cukup nih. Terus Bu merasakan udah cukup atau belum, gimana? Merasakan udah cukup? Ya saya juga nggak tahu sih, karena saya juga belum tahu formula aslinya udah cukup atau belum itu seperti apa. Yang jelas pada saat pada saat nanti dihilangkan, biasanya pengasaman yang baik adalah pada saat sodanya itu tidak lagi bisa stay di dalam gambar yang ada lemaknya. Jadi dia pasti akan menghindari gambar yang ada lemaknya. Okay. Kita membersihkan gula dan juga membersihkan tinta yang ada di atas permukaan matriksnya. Jadi sebelum kalian memberikan minyak, dikeringkan dulu. Tapi pada saat kalian mengeringkan, jangan ditekan. Ingat, pokoknya di dalam cetak datar ini jangan pernah menekan, kecuali pada saat mencetak. Jangan diberikan tekanan, jadi agak melayang dikit. Nah, ini kan tinggal sisa gambarnya ya. Apakah akan langsung kalian mencetak? Tidak. Ini harus gambarnya yang juga harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga nanti tintanya bisa nyangkut di atas gambarnya. Ini minyaknya juga jangan usah banyak-banyak. Kan hilangan ya. Jadi si warnanya itu hilang. Tapi kalian nggak usah khawatir, Bu, apakah nanti gambarnya akan hilang? Insya Allah enggak. Silakan. Ini agak silakan. Oke, sekarang nggak kelihatan kan? Gambarnya di mana? Hilang dia. Kita bisa melihat ada gambar atau tidak pada saat kita memberikan air dulu. Jadi harus dilembabkan dulu. Ingat, pokoknya sebelum mencetak, matriks kalian harus lembab.
tahu basah, baiknya tuh lembab. Oke, coba kita lihat ya ke belakang. Oh, kita apa namanya spons sama air. Sponsnya dua, ada spons bersih, spons botol. Udah tes apa ini?